Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Muhammad Yunus, masih dalam pembelajaran IPS. Apa kabar nih semuanya? Masih semangat belajar daringnya ya? Harus tetap semangat, tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan, dan harus bahagia ya agar imunitas meningkat dan virus pun tidak bisa masuk ke kita, insya Allah atas izin Allah ya. Oke, cekidot, kita masuk ke dalam materi terkait dengan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Jadi masih temanya adalah benua benua Asia dan benua lainnya yang ada di dunia. Nah, ini kita kali ini membahas terkait dengan pengaruh interaksinya. Ya, baik. Di layar, salah. Di layar sudah ada lambang ASEAN ya, Asia Southeast Association Nation ya, atau kita bisa disingkat dengan perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara ya. Nah, contoh interaksi antar negara di Asia dan interaksi antar negara di Asia dengan negara-negara lain terjadi juga di lembaga internasional, misalnya ASEAN. Nah, contoh interaksinya adalah gabungan dari negara-negara di dunia ini membuat kerjasama di dalam bidang ekonomi dan sebagainya. Nah, contohnya adalah ASEAN ini ya, negara ASEAN ini. Kemudian dicontohkan juga ada interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya seperti Tiongkok dengan Uni Eropa atau UE ya, seperti itu. Selanjutnya, nah, perubahan interaksi dapat terjadi akibat industrialisasi dan urbanisasi. Nah, perubahan ruang terjadi antara lain, nah ini salah satunya adalah perubahan fungsi lahan. Nah, berkurangnya lahan pertanian, pertumbuhan infrastruktur, dan pergeseran ruang produksi. Nah, ini juga akibat dari industrialisasi dan urbanisasi. Oke, salah satu sisi positif pengaruh interaksi antar ruang nih ya, dan perubahan ruang di benua Asia ini adalah di bidang ekonomi. Nah, salah satunya adalah mana kursor saya? Oke, diganti pen dulu. Nah, salah satunya adalah meningkatnya produksi barang dan jasa di suatu negara karena saling membutuhkan barang dan jasa tersebut, sehingga terjadilah yang namanya perdagangan internasional ya, seperti itu. Salah satunya adalah ini dampak positif dari interaksi antar negara tersebut. Oke, selanjutnya salah satu sisi negatif nih dari pengaruh interaksi antar ruang, antar negara, antar benua ini di bidang ekonomi. Nah, suatu perusahaan dapat memindahkan pabrik ke negara lain akibat negaranya kehilangan pemasukan dari pajaknya. Nah, seperti di daerah Cikarang ya, banyak sekali pabrik-pabrik produksi mobil. Nah, itu mereknya berasal dari Jepang, tapi pabriknya adanya di Asia Tenggara, contohnya di Indonesia. Kenapa? Satu, pekerjanya lebih murah dalam hal upah, kemudian lebih mudah dalam mendapatkan bahan baku sehingga pabriknya di negara lain. Nah, Jepang sebagai pemilik merek itu kehilangan pemasukan pajaknya. Nah, ini sisi negatifnya ya. Seperti itu. Oke, salah satu sisi positif lagi nih dari interaksi antar ruang di bidang sosial budaya. Nah, apa sih sisi positifnya? Sisi positifnya itu terbukanya lowongan pekerjaan nih akibat tumbuhnya perusahaan dan pabrik-pabrik. Nah, ini sangat real sekali di daerah kita di Kabupaten Karawang ya, terutama itu banyak sekali di perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik yang membuka lowongan pekerjaan. Nah, ini salah satu sisi positif dari interaksi antar ruang, dan banyaknya perusahaan-perusahaan itu milik perusahaan asing ya, seperti itu. Sisi negatifnya apa? Sisi negatifnya dari bidang sosial budaya dari interaksi antar ruang ini adalah bertambahnya penduduk di perkotaan nih, jadinya penduduknya padat ya, mengalami kepadatan penduduk. Ini juga satu tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan kita semua ya. Oke. Salah satu sisi positif di bidang pendidikan dari interaksi antar ruang, perubahan antar ruang, perubahan ruang
di benua Asia dan benua lainnya di bidang pendidikan ya. Tumbuhnya jumlah jenis sekolah untuk memenuhi kebutuhan pekerja terampil. Nah, ini banyak bermunculan sekolah-sekolah yang berbasis pada keterampilan ya, entah itu SMK atau sekolah-sekolah yang mendidik untuk menjadi ketika keluar nanti siswanya memiliki keterampilan yang siap pakai di dunia industri. Seperti itu ya. Salah satu sisi negatif di bidang pendidikan, nah karena pendidikannya itu cenderung melengkapi siswanya dengan keterampilan, maka cenderung makin mahal sehingga tidak semua orang bisa mendapatkan pendidikan yang layak seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Sisi positif dari interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan lainnya, itu di bidang politik makin banyak nih penduduk yang mendapat pendidikan sehingga peduli terhadap hak dan kewajibannya dalam koridor politik, yaitu sebagai warga negara ya. Jadi semakin melek ya karena pendidikannya bagus, jadi bisa mempertimbangkan hak dan kewajibannya. Oke, salah satu sisi negatif dari pengaruh interaksi antar ruang, nah di bidang politik, ini suatu negara ini dapat mencampuri urusan negara lain dalam tanda kutip ya, terutama apabila negara tersebut memberikan pinjaman maupun bantuan teknologi. Nah ini kalau suatu negara banyak meminjam, tentunya mau tidak mau harus apa namanya ya, mengikuti negara yang meminjamkan uang tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi ini salah satu sisi negatif dari interaksi antar ruang ya. Seperti itu terkait dengan materi terakhir di SK pertama ya, KD pertama kita di bab pertama, yaitu interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Baik, itu saja mungkin dari saya dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang didapat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan ya. Dan jangan lupa bahagia agar imunitas meningkat. Baik, sampai ketemu lagi di bab 2. Selamat belajar semuanya ya, tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.